Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana, yaitu pengungkit. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari untuk pengetahuan yaitu menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Dan untuk kompetensi dasar keterampilan yaitu menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Memahami pengertian pesawat sederhana. 2. Mengenali jenis pesawat sederhana. 3. Mengenali jenis pengungkit. 4. Menggunakan pengungkit dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, menghitung keuntungan mekanis pengungkit. Pesawat sederhana yaitu alat-alat yang dapat memudahkan atau meringankan pekerjaan kita. Jenis pesawat sederhana ada 4, yaitu pengungkit atau tuas, yang kedua bidang miring, yang ketiga katrol, dan yang keempat adalah roda berporos. Kita masuk ke pesawat sederhana yaitu pengungkit. Pengungkit merupakan salah satu pesawat sederhana yang bisa digunakan untuk mengungkit, mencabut, atau mengangkat benda. Pengungkit dapat menimbulkan kekuatan yang lebih besar daripada tenaga yang dikeluarkan. Terdapat 3 titik yang menggunakan gaya ketika kita mengungkit suatu benda, yaitu beban, titik tumpu, dan kuasa. Kita lanjut ke pengungkit jenis yang pertama. Pengungkit jenis yang pertama merupakan pengungkit yang letak titik tumpunya di antara titik kuasa dan titik beban. Coba kalian perhatikan di sini, titik tumpunya berada di antara titik kuasa dan titik beban. Contoh pengungkit jenis 1 dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada pemotong kuku, ada gunting, ada pemotong rumput, kemudian ada tang, dan di sini ada jungkat-jungkit. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang untuk pengungkit jenis yang kedua. Merupakan pengungkit yang letak titik bebannya di antara titik kuasa dan titik tumpu. Jadi yang berada di tengah ini adalah titik beban. Contoh pengungkit jenis yang kedua dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada gerobak beroda 1, ada pembuka tutup botol, kemudian pemecah kemiri, dan di sini juga ada pemotong kertas. Pengungkit jenis yang ketiga merupakan pengungkit yang letak titik kuasanya di antara titik beban dan titik tumpu. Jadi di sini titik kuasanya yang berada di tengah. Contoh pengungkit jenis yang ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada pinset, ada sekop, ada yang digunakan untuk mengambil kue atau jepit roti, kemudian ada cangkul, dan di sini ada staples. Bagaimana kita menghitung keuntungan mekanis pada tuas atau pengungkit? Nah, kita perhatikan di sini. Antara titik tumpu sampai ke titik kuasa, ini dinamakan dengan lengan kuasa. Kemudian antara titik tumpu sampai ke titik beban
di sini dinamakan dengan lengan beban. Keuntungan mekanis sama dengan W per F, di mana W di sini adalah beban, F-nya adalah kuasa. Kemudian bisa juga kita menghitung menggunakan lengan kuasa dibagi lengan beban sama dengan W per F atau beban per kuasa. Atau bisa juga dituliskan lengan kuasa kali kuasa sama dengan lengan beban dikalikan dengan bebannya. Nah, ini untuk penjelasan dari rumus yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sudah jelas ya? Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ahmad akan memindahkan batu seberat 360 Newton dengan sebuah pengungkit. Jika lengan beban dan lengan kuasa panjangnya seperti pada gambar, hitunglah A. besar kuasanya, B. keuntungan mekaniknya. Nah, kalian perhatikan di situ. Sekarang kita bahas untuk contoh soalnya. Gambarnya Ibu tuliskan lagi di sini. Diketahui W yaitu beban 360 Newton, kemudian lengan bebannya 20 cm, lengan kuasanya 180 cm. Yang ditanyakan, yang pertama adalah gaya, yang kedua adalah keuntungan mekanis. Kita gunakan persamaan F kali lengan kuasa sama dengan W kali lengan beban, atau F kali LK sama dengan W kali LB. F sama dengan W kali LB per LK. Kita masukkan angkanya. F sama dengan 360 kali 20 dibagi 180. Sehingga hasilnya sama dengan 40 Newton. Kemudian kita hitung keuntungan mekanisnya. Kita gunakan persamaan Km sama dengan W per F atau beban per kuasa. Sama dengan 360 dibagi 40. Sama dengan 9. Bagaimana? Sudah jelas? Bisa ya? Nanti sambil kalian pelajari lagi, kalian hafalkan rumusnya, persamaannya, biar kalian benar-benar paham. Mudah-mudahan materi yang Ibu jelaskan hari ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.